Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selada Puspita dari kelas F. Di sini saya akan mereview ulang materi tentang sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi atau dalam bahasa Inggrisnya sensation berasal dari kata Latin sensatus yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita. Seperti temperatur tinggi, warna hijau, dan rasa nikmatnya sebatang coklat. Benjamin B. Wollman menyebutkan sensasi sebagai pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, dan konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Apapun definisi sensasi, fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan yang sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indera lah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan yang berinteraksi dengan dunianya. Tanpa alat indera, manusia sama, bahkan mungkin lebih rendah dari rumput-rumputan, karena rumput juga mengindera cahaya dan humiditas. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi. Yang pertama, kekuatan sinyal. Yang kedua, sifat tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, harapan individu. Yang keempat, konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman. Yang kelima, norma, standar, ukuran yang dikenakan individu. Teori sensasi. Yang pertama, sensasi atau sensation, mengacu pada pendeteksian dini terhadap energi dari dunia fisik. Studi terhadap sensasi umumnya berkaitan dengan struktur dan berproses mekanisme sensorik, beserta stimulasi yang mempengaruhi mekanisme tersebut. Yang kedua, sensasi normal. Penerimaan, persepsi, dan reaksi adalah tiga komponen setiap pengalaman sensori. Dalam menjalankan fungsinya, organ sensori berkaitan erat dengan sistem persyarafan yang berfungsi sebagai reseptor dan penghantar stimulus, sehingga tercipta sebuah persepsi yang dapat menimbulkan reaksi dari individu. Yang ketiga, sensasi murni. Sensasi murni itu terjadi mungkin dalam peristiwa saat rangsangan warna ditunjukkan untuk pertama kali kepada seseorang yang sejak lahirnya buta, tetapi tiba-tiba dapat melihat. Proses sensasi. Sistem syaraf mengubah pesan-pesan menjadi kode, salah satu kode yaitu kode anatonim. Pertama kali dikenalkan pada 1826 oleh seorang ahli fisiologi, Johannes Muller, sebagai doktorin energi syaraf spesifik. Menurut doktorin, berbagai modalitas sensorik yang berbeda muncul karena sinyal yang diterima oleh organ indera merangsang beragam jalan syaraf yang menuju area otak yang beragam pula. Sinyal dari mata menyebabkan impulse berjalan sepanjang syaraf optik menuju ke konteks visual. Sinyal dari telinga menyebabkan impuls berjalan dari saraf auditoris menuju ke korteks auditoris. Gelombang cahaya dan suara menghasilkan sensasi berbeda karena ada perbedaannya anatomi. Perbedaan sensasi dan persepsi. Sensasi lebih berkonotasi pada sebuah hubungan dengan perasaan, tetapi bukan dengan emosi. Sedangkan persepsi lebih berhubungan dengan kognitif. Jadi, proses sensasi dan persepsi itu beda. Dalam ungkapan lain disebutkan,
Sensasi ialah penerima stimulus lewat alat indera, sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Sekian review presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.